Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di pembelajaran matematika, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Masih di bab pertama atau bab 1, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita mulai ya. Langsung saja, yaitu pengertian bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat, sedangkan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Nah, itu adalah pengertian dari bilangan pecahan. Berikutnya yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama adalah bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa yaitu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya, atau A per B dengan A, B bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Contohnya 2 per 3, dengan 2 adalah sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Contoh lainnya yaitu 1 per 2, 5 per 8, dan sebagainya. Bisa kalian lihat 1 per 2 dan 5 per 8 itu 1 dan 5 itu lebih, atau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, itu adalah bilangan pecahan biasa. Berikutnya yaitu jenis yang kedua adalah bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran yaitu bilangan pecahan yang tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Misal A, B per C dengan B tidak sama dengan 0, maka pecahan campuran A, B per C dapat diubah menjadi pecahan biasa. Rumusnya yaitu A, B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Contohnya itu 4 1 per 3 sama dengan, sesuai dengan rumus yaitu A kali C ditambah B per C. Maka 4 dikali 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 13 per 3. Tahu kan 13 dari mana? 13 itu dari 4 dikali 3 itu adalah 12 ditambah 1 jadinya 13. Jenis bilangan yang ketiga yaitu bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal yaitu bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A, B. Dan pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalkan 7 per 10 adalah 0,7, 5 per 100 adalah 0,05, dan 6 per 4 adalah 1,5. Jadi 6 dibagi 4 itu hasilnya 1,5. Nah, itu adalah bilangan pecahan desimal. Berikutnya yaitu jenis-jenis bilangan yang terakhir, yaitu bilangan pecahan persen dan per mil. Bilangan pecahan persen adalah suatu pecahan dengan penyebut 100. Persen dilambangkan dengan, bisa kalian lihat seperti itu tandanya. Untuk contohnya yaitu 10 per 100 sama dengan 10%. 15 per 100 itu sama dengan 15%. Dan jika 5% itu sama dengan 5 per 100. Selanjutnya yaitu bilangan pecahan per mil, ialah bilangan per 1000.
1 per mil itu sama dengan 1 per 1000 atau 1/1000. Per mil dilambangkan dengan tanda seperti itu, bisa kalian lihat. Contohnya 10 per mil artinya 10 per 1000, 12 per mil artinya 12 per 1000, dan seterusnya. Nah, itu adalah jenis bilangan pecahan yang terakhir. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis pecahan, sekarang kita mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan. Misal, jika ada pecahan berpenyebut sama, maka kalian tinggal membandingkan pembilangnya saja. Misal, akan dibandingkan pecahan 4/5 dengan pecahan 2/5. Karena penyebutnya itu sama, yaitu 5, maka langsung saja kalian bandingkan pembilangnya. 4 lebih besar 2, maka 4/5 lebih dari 2/5, atau bisa tuliskan 4/5 lebih besar 2/5. Nah, itu untuk mencari atau mengurutkan atau membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Selanjutnya yaitu jika pecahannya berpenyebut berbeda, maka kalian samakan dulu penyebutnya, kemudian bandingkan pembilangnya. Misalkan akan dibandingkan pecahan 4/7 dan 3/5. Nah, untuk membandingkan ini, kalian tentukan dulu KPK dari 7 dan 5, yaitu 35. Nah, karena itu penyebut kedua pecahan disamakan menjadi 35. Nah, jadi 4/7 sama dengan 4 dikali 5 per 7 dikali 5. Kalau penyebut itu dikali 5, maka pembilangnya pun dikali 5. Itu hasilnya sama dengan 20/35. Dan 3/5 sama dengan 3 dikali 7 per 5 dikali 7. Sama dengan 21/35. Karena 20 itu lebih kecil dari 21, maka bisa dituliskan 20/35 lebih kecil 21/35, atau 4/7 lebih kecil 3/5. Nah, itu untuk mencari pecahan yang berpenyebut yang berbeda. Berikutnya yaitu menyederhanakan bilangan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti maksudnya yaitu mengubah suatu pecahan menjadi pecahan senilai yang FPP dari pembilang dan penyebut sama dengan 1. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh, 3/6 sama dengan 3 dibagi 3 per 6 dibagi 3. Jadi pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3. Hasilnya adalah 1/2. Yang kedua yaitu menyederhanakan pecahan dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya 5/3 itu sama dengan 1/2/3. 1 itu dari mana? Atau 2-nya itu dari mana? Kalian bisa lihat 5/3. Jadi diubah jadi pembagian ya. Jadi 5 dibagi 3 itu sama dengan, yang mendekati 5 itu adalah 3 dikali 1. Maka yang di atas itu ditulis 1. Jadi 1 dikali 3 itu jadinya 3. Maka 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Maka 1 itu dari pembagian 3 dan 2 itu adalah
sisa dari pembagiannya. Maka bisa tuliskan jadi 1, 2/3. Itu ya caranya untuk mencari atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Berikutnya, contoh soal cerita. Yang pertama, dari sekelompok siswa yang suka pelajaran IPA sebanyak 30%, yang suka pelajaran seni sebanyak 0,45 bagian, dan yang suka pelajaran matematika sebanyak 1/4 bagian. Pelajaran apakah yang paling banyak disukai? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian tulis dulu yang diketahui. Jadi yang pertama itu yang diketahui yaitu yang suka pelajaran IPA. Itu ada 30%. Jadi kita jadikan pecahan menjadi 30/100. Yang kedua, yang suka pelajaran seni itu ada 0,45. Jadikan pecahan menjadi 45/100. Terus yang ketiga, yang suka matematika itu 1/4. Karena di atas itu dijadikan per 100, maka 1/4 kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Jadi 25/100. 25 itu dari 1 dikali 25, dan 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Nah, yang ditanyakan yaitu pelajaran apa yang paling banyak disukai? Jawabnya, karena tadi udah tahu ya, 30/100, 45/100, 25/100. Jadi kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 25/100 itu lebih kecil dari 30/100. 30/100 itu lebih kecil dari 45/100. Maka pelajaran yang paling disukai adalah pelajaran seni, yaitu 45/100. Karena 45/100 itu paling banyak, atau bisa 0,45 bagian. Nah, itu untuk mencari atau mengerjakan soal cerita. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak paham, langsung saja tanya di grup WA atau bisa japri saya. Dan untuk tugasnya akan saya upload di GCR jam 9. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.